Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Design Thinking 2025 ingin mempresentasikan tentang denah gedung ITERA, di mana kita mencari empathize dan ide untuk pengembangan denah gedung ITERA tersebut. Dari kelompok kami terdapat saya sendiri, Atifah Nazira Al-Ghifari, dengan NIM 122380017. Dilanjutkan dengan Aprilia Mutia Wulandari, Ahmad Firmansyah, Novita Ramadhani, Jessica Graciela Siadari, dan Niko Akbar Kusuma. Baik, untuk pertama kita akan masuk ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Graciela. Kepada Graciela dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang dibuatnya prototipe ini adalah karena denah itu merupakan salah satu hal yang paling penting dalam sebuah gedung atau bangunan. Nah, karena itu adalah sebuah hal yang penting, dia memuat informasi mengenai letak dan posisi ruangan di gedung tersebut. Namun, denah seringkali dianggap tidak penting dan melupakan beberapa hal yang diutamakan, seperti pertimbangan mengenai ukuran keterbacaan, jarak jangkauan, dan lokasi yang kurang strategis. Hal tersebut seharusnya menjadi faktor penting dalam pembuatan denah, terkhusus lagi di Gedung Kuliah Umum 2. Jadi, fokus kami di sini adalah untuk mengidentifikasi masalah di Gedung Kuliah Umum 2. Next. Baik, selanjutnya itu ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini kita mengambil data riset lapangan yang udah kita lakukan, memiliki sebuah masalah yang menarik, di mana masalah ini tuh ada pada kurangnya sense system, yaitu sistem petunjuk arah dan informasi yang ada di kampus, terutama khususnya untuk setiap lantai gedung, serta dampaknya terhadap navigasi mahasiswa. Permasalahan ini didapatkan dari hasil observasi ke area-area kampus yang susah dalam mencari jalan maupun lantai. Terdapat juga beberapa titik-titik kritis yang membingungkan bagi mahasiswa. Seperti misalnya ada pintu masuk, lantai per lantai, tangga, lift, serta aula. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode empathize. Di mana pada tahap ini kita membutuhkan pemahaman mengenai proses berpikir yang berfokus tentang tantangan yang dihadapi desainer berusaha, yang mana kita sebagai desainer berusaha untuk merasakan pengalaman user. Lanjut, yang mana kita melakukan interview di titik lokasi. Gunanya interview yaitu dalam melakukan praktek empathize ini ada beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu assume a beginner mindset, terus what, how, why, terus user camera study, interview, extreme user. Dalam perencanaan praktek empathize ini, kelompok kami berencana akan melakukan metode interview dan user camera study untuk mencapai empathize. Terus apa aja sih pertanyaan yang kita ajukan gitu kepada user? Yaitu yang pertama, itu bagaimana pendapat Anda mengenai gedung-gedung yang ada di ITERA? Terus pertanyaan kedua, yaitu menurut Anda, apa hal-hal penting yang perlu ada di setiap gedung ITERA? Pertanyaan ketiga, apakah letak lokasi menjadi faktor penting dari sebuah gedung? Terus pertanyaan keempat, lalu apakah informasi mengenai titik-titik lokasi di setiap gedung juga termasuk hal yang penting? Pertanyaan kelima, apakah Anda sudah mengetahui dengan pasti informasi ruangan-ruangan yang ada di setiap gedungnya? Terus pertanyaan yang terakhir yaitu menurut Anda, apakah gedung-gedung ITERA sudah memberikan informasi mengenai ruangan dengan benar? Lanjut. Dari hasil observasi dan wawancara yang kita lakukan, yaitu yang pertama, GK2 atau GKU 2 atau Gedung Kuliah Umum 2, itu ITERA lebih mewah dari gedung yang lain. Terus yang kedua, kantin sangat penting ada di gedung dan penunjuk arah juga masih kurang sehingga nggak tahu nih mau ke arah mana, dan hal itu membuat audiens terlambat masuk kelas. Terlebih lagi PPLK itu juga tidak ada tour guide-nya gitu untuk berbagai kelas, hanya sebagai arahan bahwa ini gedung, tapi nggak menjelaskan ada ruangan apa aja gitu. Selain itu, yang ketiga yaitu penunjuk arah itu sangat penting untuk di setiap tempat.
Yang keempat, informasi penting harus ada pada setiap ruangan, seperti nomor berapa, dan arah ke perpus atau musola juga harus ada. Yang nomor 5 yaitu informasi mengenai toilet juga tidak ada, sehingga membuat tersesat penunjuk toilet hanya ada di depan pintu, dan pintu tersebut juga masuk ke agak ke dalam gitu, nggak kelihatan di jalur orang lewat. Yang keenam yaitu rating dari penunjuk arah di gedung GKU 2 ini yaitu rata-rata di 6/10. Lanjut. Lalu setelah hasil itu, apa sih masalah yang kita simpulkan atau masalah yang kita temukan gitu? Masalah yang pertama itu nggak ada sound system ruangan. Yang kedua, denah ruangan yang tidak jelas dan tidak diperbaharui. Terus tidak ada penunjuk arah. Lanjut. Baik, saya ingin menjelaskan mengenai metode define. Next. Ada beberapa masalah utama di gedung kuliah umum, diantaranya itu tidak memiliki sound system yang lengkap, sehingga membuat mahasiswa selalu keliru terhadap ruangan kelasnya. Yang kedua, yaitu tidak ada penunjuk arah yang menuju toilet, ruangan, kantin, perpustakaan, atau beberapa ruangan penting lainnya. Yang ketiga, yaitu denah ruangan dari GKU 2 yang diletakkan di dinding pintu depan tidak diperbarui sama sekali. Apalagi ruangan sekarang sudah banyak yang disekat dan beberapa ada tambahan fasilitas seperti gasnet, dan hal itu membuat mahasiswa menjadi salah paham dengan denah yang ada. Selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang metode IDEAT dari interview yang kita lakukan, lalu setelah itu kita brainstorming dan sebagainya, kita mendapatkan beberapa solusi yang akan menjawab permasalahan dari denah gedung GKU 2 ini. Yang pertama, solusi yang akan kita lakukan itu adalah perancangan map interaktif untuk warga ITERA, khususnya untuk yang beraktivitas di GK2. Jadi untuk warga mahasiswa baru maupun tamu yang belum familiar dengan gedung tersebut. Nah, untuk yang kedua, kita juga akan menambahkan sound system yang lebih terlihat dan akan lebih detail lagi. Jadi, seperti ruang kelas, terus abis itu penunjuk ruangan kemana arahnya kantin, musola, toilet, perpustakaan, dan lain-lain. Yang ketiga, kita juga akan merancang sebuah map 4 sisi yang setiap sisinya mewakili satu lantai GKU 2. Kenapa kita memberikan solusi dari masalah ini? Tujuannya itu agar map dan sound system ini bisa menjadi pengembangan yang lebih mudah dan lebih efisien untuk waktu serta tenaga para mahasiswa yang ada beraktivitas di GK2, dan juga map dan sound system ini agar pengunjung tidak bingung dan dapat dengan mudah menemukan lokasi yang ia cari. Lanjut ke alternatif ide. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan terkait alternatif ide yang akan kita rancang. Di sini ada 3. Yang pertama ada sound system, penunjuk arah 4 sisi, dan app atau web maps interaktif. Di sini saya akan menjelaskan penunjuk arah 4 sisi dan app atau web maps interaktif ini. Oke, yang pertama yang dibentuk prototipe dari penunjuk arah 4 sisi, di mana ini akan diletakkan untuk sekarang rencananya akan diletakkan di lantai 1 di paling bawah, dan di mana tempat orang-orang itu pada berkumpul. Di sini setiap sisinya mewakili satu lantai, di mana setiap sisi ini berisikan tentang ada map, lalu ada simbol ruangan-ruangan yang terdapat di lantai tersebut, dan beberapa informasi terkait ruangan tersebut. Jadi orang-orang dapat dengan mudah mencari ruangan yang ia tuju dengan mengetahui di lantai berapa ruangan tersebut berada. Dan selanjutnya, ini untuk gambaran dari prototipe yang kedua, yaitu map interaktif dari web, di mana berbeda dengan yang map 4 sisi tadi. Untuk map ini kita akan memasang QR di lokasi yang sama di
tempat penunjuk arah 4 sisi tadi, sehingga orang-orang dapat hanya dengan scan, lalu ia dapat dengan mudah mencari ruangan yang ia tuju dengan menunjuk kamera di depannya, sehingga kamera ini akan otomatis mengarahkan orang tersebut ke ruangan yang ia tuju. Seperti di sini contohnya, di sini ada kamar mandi dan ada penunjuk-penunjuk arah serta perpustakaan. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf untuk moderator mic-nya belum dinyalakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan presentasi. Sekian dari presentasi dari kami. Dan sekian juga prototipe yang telah kami tampilkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi dan terima kasih kepada Pak Hajid yang telah mendengarkan presentasi kami. Sekian, terima kasih.